Dr. Insinyur Bambang Agustiawan, SP MSI IPM. Saya adalah mahasiswa program Dr. Universitas Dolako Ekonomi Pembangunan. Adapun judul disertasi saya adalah Analisis Pendapatan dan Strategi Usaha Pengembangan Kakao Organik di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Harapan ke depan dengan adanya disertasi saya yaitu agar pertama masyarakat, dalam hal ini petani usaha kakao organik, agar dapat lebih berkembang untuk mewujudkan pendapatan masyarakat lebih meningkat, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Sigi. Yang kedua juga bahwa harapannya ke depan strategi yang digunakan adalah satu, dengan upaya daripada pemerintah maupun swasta bekerjasama untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya kelompok tani usaha kakao organik, dengan upaya melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan pendidikan sehingga kemajuan daripada kakao, khususnya kakao organik di Kabupaten Sigi lebih meningkat dibandingkan dengan sekarang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan memohon rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis 30 Maret 2023, sidang ujian promosi doktor Promovendus atas nama Bambang Agus Setiawan, stambung C0231611015 dengan judul Analisis Pendapatan dan Strategi Pengembangan Usaha Kakao Organik di Kecamatan Palolo. Program studi doktoral ilmu ekonomi dimulai. Promovendus memasuki ruang sidang. Sidang promosi ujian dipimpin oleh Bapak Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPU ASEAN Engineering selaku Ketua Tim Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu tim penguji, pada sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Bambang Agus Setiawan, Bapak-bapak dan Ibu yang sempat hadir, Pak Dekan Fakultas Kehutanan, Assalamualaikum, selamat pagi Pak, dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama izinkanlah kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan berkat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama untuk hadir di tempat ini. Dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Bambang Agus Setiawan.
saya persilakan kepada promotor saudara Promovendus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovendus. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dan salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang atas waktu yang diberikan kepada kami. Izinkanlah saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa kepada saudara-saudara saya yang ada di ruangan ini yang sedang puasa di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Semoga para hadirin beserta keluarga di rumah masing-masing diberikan kesehatan, kedamaian, dan tuntunan selama menjalankan ibadah puasa. Yang saya hormati dan saya banggakan, terutama yang sangat terpelajar, Bapak Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPU Ascent Engineering, yang sangat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini, MPI, yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Haji Rajindra SE, MM, sebagai penguji eksternal. Selamat datang di kampus kami. Tanpa Prof, ujian ini tidak akan berlangsung. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Yang sangat terpelajar, Bapak Dr. Armin Muiz, SEMP, yang sangat terpelajar Bapak Dr. Edi Takwa, SEMSI, yang sangat terpelajar Ibu Dr. Nudiatul Huda, Mengun, SEMSI, dan yang sangat terpelajar Bapak Dr. Eko Joko Yono, SEMSI. Para penguji dan hadirin yang saya muliakan, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan tugas dari UNTAD sebagai tim promotor dari saudara Promovendus Bambang Agustiawan untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik. Bapak Ketua Sidang, tim penguji dan hadirin yang mulia, sebelumnya saya ingin memperkenalkan secara singkat biodata dari saudara Promovendus. Nama Bambang Agustiawan merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, merupakan pasangan dari Bapak Haji Muhammad Tohar dan Ibu Haja Siti Rodijah. Lahir di Reksosari 12 April 1975. Pendidikan dari Promovendus S1 jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Tadulako, tamat tahun 1999. Jenjang S2, Prodi Pengembangan Wilayah Pedesaan, Pasca Sarjana Universitas Tadulako, tamat 2010. S3, Program Doktoral Ilmu Ekonomi, Pasca Sarjana Universitas Tadulako, angkatan 2016. Saat ini Promovendus bekerja di UPT di Tahura, Sulawesi Tengah. Saudara Promovendus sudah berkeluarga dengan seorang istri, Ibu Asma Alimin, SHMH, dan dikaruniai 1 orang putri, yaitu Arika Yasmin Raihana. Selama proses penyelesaian disertasi, saudara Promovendus orangnya optimis, kerja keras, fokus, dan mau menerima saran orang lain. Keempat hal itu terakumulasi dalam dirinya sehingga termotivasi untuk belajar dan terus menulis sampai disertasi ini rampung. Hal ini merupakan bekal untuk memudahkan kami sebagai tim promotor dalam mengarahkan dan membimbing untuk mewujudkan sebuah disertasi. Maka dari itu, sudah saatnya kami antarkan ke hadapan ujian terbuka dengan judul disertasi
adalah analisis pendapatan dan strategi pengembangan usaha kakao organik di Kecamatan Palulu, Kabupaten Sigi. Secara akademis, Saudara Trompinus telah mengikuti semua tahapan atau standar operasional prosedur pada program studi S3 Ilmu Ekonomi pasca sarjana Universitas Lampung, mulai dari 1. Matrikulasi, 2. Perkuliahan semesteran, 3. Seminar proposal, 4. Penelitian, 5. Seminar hasil disertai dengan jurnal internasional yang telah diserahkan ke Prodi, 6. Ujian tertutup yang telah dilaksanakan 3 minggu yang lalu, dan tahap sekarang ini adalah ujian terbuka atau promosi. Kebaruan dari penelitian ini dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan adalah menindaklanjuti program pemerintah Kabupaten Sigi, tepatnya di Kecamatan Palulu, yang sedang mengusahakan kakao organik, di mana kakao organik yang diusahakan telah mendapat sertifikat organik dari lembaga sertifikasi organik dengan nomor sertifikasi ICERT 5069-E-1-LSO-009-IDN-8-19 tertanggal 1 Agustus 2019. Dengan adanya biji kakao yang bersertifikat, maka mutu kakao tergolong baik sehingga harga meningkat. Dengan adanya peningkatan harga, maka pendapatan petani kakao organik menjadi meningkat pula. Terbukti nilai RC ratio sebesar 4,2. Artinya adalah setiap pengeluaran 1 juta rupiah untuk usaha tani kakao organik, maka keuntungan yang diperoleh 3,2 juta. Luar biasa. Dengan meningkatnya pendapatan usaha tani kakao organik itu, maka Trompinus mencari strategi yang tepat dalam pengembangan usaha itu. Strategi yang dihasilkan adalah strategi strength and opportunity dengan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, kepada petani. Petani harus meningkatkan produksi dan mutu kakao organik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Yang kedua, pada para pengusaha atau mitra harus mau bermitra dengan kelompok petani yang sudah tersertifikasi. Yang ketiga, pemerintah harus mendukung sesuai dengan regulasinya. Apabila ketiga komponen itu memiliki mindset yang sama atau pola pikir yang sama, pemerintah, pengusaha, dan kelompok tani, maka pendapatan petani kakao organik akan meningkat di Kecamatan Palulu khususnya dan di Kabupaten Sigi pada umumnya. Dengan demikian, secara akademis, Saudara Trompinus layak untuk diuji secara terbuka atau promosi pada hari ini. Akhirnya, dengan segala kepercayaan yang telah diberikan oleh Rektor dan Direktur Pasar Sarjana Untar untuk membimbing Trompinus, kami selaku tim promotor menyampaikan ucapan terima kasih yang tertinggi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Insinyur Madyaantara MP yang sekaligus selaku promotor Saudara Promovendus. Selanjutnya, atas permohonan Saudara, maka pada hari ini Saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul Penelitian, Analisis Pendapatan dan Strategi Pengembangan Usaha Kakao Organik di Kecamatan Palolo. Untuk itu kami persilakan Sekretaris untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian promosi pada hari ini. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, izinkanlah kami selaku Sekretaris Sidang untuk membacakan surat keputusan dari Direktur Pasca Sarjana. Keputusan
tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu ekonomi S3 pasca sarjana Universitas Tatulepo, membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan. Pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi terbuka di bawah ini: nama Bambang Agus Setiawan, NIM C203-16015, program studi doktoral ilmu ekonomi, judul penelitian analisis pendapatan dan strategi pengembangan usaha kakao organik di Kecamatan Palolo, dengan tim pelaksana sebagai berikut: Dr. Insinyur Adam Malik MSc Ibu Asian Engineering selaku ketua, Sri Andi Rasmini selaku sekretaris, Profesor Dr. Haji Rajendra SCMM selaku penguji tamu, Dr. Amin Muiz SDMP selaku penguji internal, Dr. Edi Takwa SCMSI selaku penguji anggota, Dr. Nudiatul Hudramangun SCMSI selaku penguji anggota, Profesor Dr. Insinyur Madi Antara MP selaku promotor, dan Dr. Eko Jokolonolono SCMSI selaku co-promotor. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 24 Maret 2023, Direktur Dr. Insinyur Adam Malik MSc Ibu Asian Engineering. Demikian yang disampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih pada Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP selaku Sekretaris Panitia Ujian pada hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Promovendus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi saudara, tidak lebih daripada 10 menit. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat kita semua untuk bisa dapat hadir dalam rangka promosi doktoral pada pagi hari ini. Saya menyampaikan kepada yang terpelajar serta para hadirin sekalian bahwa saya dengan disertasi ini kedepannya harapan kami bahwa petani, usaha petani kakao yang ada di wilayah Kabupaten Sigi lebih meningkat dibandingkan dengan keadaan yang sekarang. Adapun judul disertasi kami adalah analisis pendapatan dan strategi pengembangan kakao organik di Kecamatan Palolo. Latar belakang bahwa kita ketahui bersama pada Kementerian Pertanian dalam hal ini salah satu komoditi kakao adalah merupakan komoditi yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat global maupun internasional. Data yang kami miliki
terkait dengan adanya perkembangan kakao di Indonesia yang mempunyai luas kurang lebih hampir 1 juta hektar dengan produksi kurang lebih 659 ton per tahun. Yang kedua, saya sampaikan bahwa untuk Sulawesi Tengah, dari informasi data statistik tahun 2018, luasnya adalah 285.783 hektar dengan produksi kurang lebih 125 ton per tahun. Kerucut lagi di wilayah Kabupaten Sigi itu sendiri, bahwa di tahun 2018 luas kawasan pengembangan kakao khususnya adalah kurang lebih 27.000 hektar dengan produksi kurang lebih 19.356 ton per tahun. Perlu saya sampaikan di sini mengapa saya mengambil judul disertasi terkait, yang intinya bahwa saya dapat sampaikan di sini dari Kementerian Pertanian khususnya meluncing dengan pelaksanaan kegiatan usaha tani organik, yang mana khususnya di Kabupaten Sigi pelaksanaannya adalah perkebunan organik dengan komoditi adalah kakao organik. Di Kabupaten Sigi itu mempunyai luas kurang lebih hampir 75% adalah kawasan hutan, yang mana yang membentang mulai dari kawasan Taman Nasional Lorelindo masuk juga ke kawasan Taman Hutan Raya Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus masuk di kawasan hutan lindung. Rumusan masalah yang jadi kami angkat adalah permasalahan di tingkat petani itu adalah bagaimana cara mengembangkan dan bagaimana strategi yang kita gunakan untuk kita kembangkan daripada usaha tani kakao organik itu sendiri. Sedangkan tujuannya adalah mengetahui dan menganalisis daripada pendapatan serta strategi daripada untuk menaikkan nilai tambah masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Palolo. Kegunaan penelitian ini adalah secara teoritis sebagai menambah ilmu pengetahuan dan secara untuk menambah informasi data kepada khususnya pemerintah Kabupaten Sigi untuk melaksanakan pengembangan tanaman kakao organik itu sendiri. Dari penelitian kami yang ada, kami sampaikan juga penelitian terdahulu yang mana yang dapat saya sampaikan sini, yaitu penelitian atas nama Syahrini dan kawan-kawan dengan artikel tahun 2021 dengan judul melakukan fermentasi
yang ada di wilayah Kecamatan Aceh Tenggara, dengan hasil bahwa dengan pengupasan biji kakao organik yang telah difermentasi 5 hari sampai mencapai kadar kurang lebih 7%. Jenis penelitian adalah kuantitatif. Perbedaan penelitian yang kami adalah pendapatan dan kelayakan usaha tani daripada kakao organik itu sendiri. Untuk mempersingkat waktu, juga dapat sampaikan bahwa nama peneliti Yos Firman dengan judul penelitian potensi pengembangan perkebunan kakao di Kecamatan Sungai Geringging di wilayah Padang Pariaman. Dengan hasil penelitian potensi pengembangan perkebunan kakao di Kecamatan Sungai Geringging, peningkatan luas areal usaha penakaran benih kakao. Persamaan adalah sama-sama jenis kakao, sedangkan perbedaannya adalah pendapatan dan kelayakan usaha tani kakao organik. Dapat kami sampaikan di sini juga bahwa kerangka kami berpikir bagaimana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya petani kakao organik itu sendiri, adalah melakukan adanya kakao organik di Kecamatan Palolo. Bagaimana cara mengembangkan daripada tanaman tersebut, serta bagaimana strategi. Setelah kita mendapatkan strategi, maka kita akan mengevaluasi nilai pendapatan daripada petani kakao organik itu sendiri. Sedangkan metode penelitian yang kami gunakan adalah penelitian kuantitatif, bagaimana strategi pengembangan tanaman kakao organik itu sendiri, dan penelitian deskriptif, bagaimana strategi pengembangan dan peningkatan pendapatan daripada petani kakao organik itu sendiri. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Palolo, khususnya Desa Sintuwu, Petimbe, dan Berdikari. Waktu penelitian kurang lebih 3 bulan, mulai bulan Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022. Populasi dalam hal ini dapat sampaikan bahwa populasi kurang lebih 123 kepala keluarga, dengan sampel penelitian kurang lebih 72 kepala keluarga, yang masing-masing itu berada di Desa Sintuwu kurang lebih 33 kakak, Desa Petimbe 20 kepala keluarga, dan Desa Berdikari kurang lebih 19 kepala keluarga. Untuk teknik pengumpulan data dapat disampaikan kepada para terpelajar dan sekalian bahwa pertama kami melakukan observasi di lapangan, kunjungan ke kelompok tani, wawancara kepada kelompok tani, sekaligus mengambil dokumentasi terkait dengan bagaimana cara usaha
kegiatan pertanian organik itu sendiri. Sedangkan analisis data yang kami gunakan ada dua, yaitu analisis pendapatan dan analisis SWOT, yang mana analisis SWOT itu sendiri adalah mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi dalam meningkatkan usaha tani. Dari hasil yang kami peroleh adalah di mana kelompok tani organik yang ada di Kecamatan Palolo dengan pengambilan sampel kurang lebih 72 kepala keluarga dengan luas kurang lebih 96 hektar dengan 3 kelompok tani yang ada, yaitu kelompok tani dahlia, kelompok tani tunas muda, maupun kelompok tani itikari, yang kesemuanya ini adalah kelompok tani yang berada di Kecamatan Palolo. Dari produksi yang kami melakukan kuesioner kepada kelompok tani, bahwa untuk produksi per musimnya itu adalah kurang lebih 686 dengan nilai harga sekarang di tingkat pembeli, yaitu rumah coklat itu kurang lebih 48.000 rupiah, di mana harga tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan harga kakao non organik. Sekarang harga kakao organik itu kurang lebih 35.000 rupiah. Kalau kakao non organik itu kurang lebih 35.000 rupiah, sedangkan kakao organik adalah 48.000 rupiah. Setelah kami menghitung untuk rata-rata yang diperoleh usaha tani kakao ini per musimnya adalah untuk nilai total penerimaan itu kurang lebih 32.928.000. Total biayanya yang dikeluarkan dalam satu musim itu kurang lebih 7.770.917 rupiah, dengan nilai pendapatannya yang diperoleh per musim itu kurang lebih 25.157.083 rupiah. Hasil identifikasi dengan kami menggunakan analisis SWOT, bahwa strategi pengembangan kakao organik untuk kelompok tani di Kecamatan Palolo itu, di mana mempunyai kekuatan adalah ketersediaan bahan baku, sarana produksi yang memadai, kelompok tani yang telah bersertifikat, serta
pendapatan petani kakao organik yang lebih tinggi. Sedangkan kelemahannya belum ada standar kualitas bahan baku, produksinya juga masih rendah, inovasi yang belum maksimal, serta tenaga kerja yang kurang profesional. Untuk melakukan identifikasi faktor eksternal, dapat kami sampaikan sini untuk peluangnya terkait dengan pengembangan kakao organik itu sendiri kurang lebih ada 3. Yang pertama adalah kelompok tani tersebut mendapat dukungan baik dari pemerintah maupun swasta. Yang kedua, kelompok tani yang loyal, berkomitmen dan bekerja sama mensuplai kebutuhan bahan baku usaha tani kakao organik. Yang ketiga, banyaknya permintaan masyarakat baik lokal maupun internasional terkait adanya kakao organik itu sendiri. Sedangkan ancaman dalam hal ini banyaknya tanaman kakao yang sudah tidak produktif, masih banyak petani yang melakukan budidaya kakao non organik, serta adanya perbedaan iklim yang sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas daripada kakao organik itu sendiri. Untuk melihat faktor internal, ya bisa dipercepat, saya sedikit mungkin di kesimpulan atau apa supaya kita sudah waktunya sudah terlalu. Silakan disingkat, saya di ringkas. Terima kasih Bapak Ketua. Jadi saya sampaikan bahwa kebaruan dari penelitian ini yang diharapkan pertama itu menemukan bahwa pengembangan usaha tani organik khususnya yang ada di Kecamatan Palolo, dia memiliki sertifikat ACT atau Agriculture Certification dari Thailand maupun dari Indonesia, yaitu Standar Nasional Indonesia. Yang kedua, biji kakao organik yang telah diolah dengan secara standar operasional itu memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan tanaman kakao non organik. Yang ketiga, terkait dengan harga jual, dapat sampaikan bahwa harga jual daripada kakao organik lebih tinggi dibandingkan dengan kakao non organik. Kesimpulannya dapat sampaikan, pertama, pendapatan usaha tani kakao organik di Kecamatan Palolo sebesar 25.157.083 rupiah per musim dan layak untuk dikembangkan karena nilai rasionya mencapai 4,20 di atas 1. Yang kedua, bahwa strategi untuk pengembangan kakao organik yaitu
Pertama, kelompok tani yang telah bersertifikat dengan dukungan bahan baku dan melakukan kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi akan mampu memenuhi permintaan pasar lokal maupun internasional. Yang kedua, bahan baku biji kakao yang berkualitas tinggi dengan nilai jual yang tinggi akan dapat merubah daripada usaha tani yang tadinya dia petani kakao non organik bisa berubah menjadi petani kakao organik. Yang ketiga, pengadaan atau pelatihan untuk tenaga petani yang profesional akan mampu meningkatkan kualitas bahan baku daripada tanaman kakao organik. Dan tak lupa saya sampaikan bahwa sebelum saya tutup menyampaikan terkait dengan hasil disertasi saya, izinkan kami membacakan sebuah pantun. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya. Yang kesempatan pertama saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Rajindra SEMM untuk mengajukan sanggahan ataupun pertanyaan. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau kita lihat daripada stampuk daripada Pak Bambang ini masih di injury, artinya tinggal sedikit lagi sudah tidak masuk dalam daftar. Alhamdulillah, semangat pada Pak Bambang telah bisa menyelesaikan studinya dengan waktu injury time, tidak ada masalah. Yang penting dokter tidak dimasukkan nanti dalam dokter injury time, tidak setiap hari bilang dokter. Kalau kita melihat daripada judul saudara Profenus ini, analisis pendapatan dan strategi pengembangan usaha kakao organik di Kecamatan Peloro. Artinya bahwa tanaman kakao ini saya sendiri sudah menganggap bahwa sudah tidak ada sebenarnya itu, karena sudah tidak ada masyarakat lagi yang mau menanam itu. Dengan persoalan-persoalan itu, buahnya itu membatu, termasuk saya punya kebun saya jual gara-gara membatu itu di Langganes. Sebenarnya ini mau beli batu, kalau batu kan bisa jadi fondasi, tapi ini kan tidak. Ternyata saya melihat penulisan saudara Profenus ini cukup bagus ya sebenarnya, melihat ini punya strategi bagaimana pendapatan daripada ini. Saya ingin mau minta penjelasan untuk kepada saudara Profenus ini, strategi tadi itu sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat tadi itu, mau mengulang kembali itu kan dia enggak sudah tapi ada dewa penyelamat itu bisa, tapi mohon strategi apa dalam peningkatan pendapatan yang sangat spesifik sekali sebenarnya untuk bisa kita dengar juga. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Profesor Rajindra yang telah menyampaikan pertanyaannya. Saya sedikit mengulas bahwa tanaman kakao organik ini adalah pelaksanaan kegiatan dari Kementerian Pertanian bagaimana usaha untuk meningkatkan kakao organik, non organik menjadi kakao organik, sehingga masyarakat khususnya petani kakao
non-organik tadi bisa berubah menjadi petani organik, dan bagaimana strategi kira-kira untuk meningkatkan pendapatan petani kakao organik. Ada 4 pendekatan yang saya lakukan kepada kelompok, khususnya kelompok tani kakao organik sendiri, dengan menggunakan analisis SWOT, bahwa yang pertama adalah strategi menggunakan kekuatan untuk mendapatkan suatu peluang. Artinya apa? Bahwa di sana ada kelompok tani yang telah bersertifikat. Tadi sudah sampaikan sejak awal bahwa kelompok tani tersebut adalah mempunyai sertifikat yang diakui oleh dunia, yaitu certification dari Thailand. Dengan adanya dukungan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maupun pihak swasta, maka peningkatan daripada kualitas kakao organik itu bisa lebih meningkat dibandingkan sekarang. Itu yang pertama. Strategi yang kedua adalah menggunakan kekuatan untuk mengatasi suatu ancaman. Artinya apa? Bahan baku daripada kakao organik yang berkualitas tinggi dengan standar yang ada, standar operasional daripada Kementerian Pertanian itu, maka akan mampu merubah perilaku daripada petani non-organik berubah menjadi petani organik. Yang ketiga adalah meminimalkan kekuatan untuk dimanfaatkan suatu peluang. Artinya apa? Dengan adanya tenaga kerja yang profesional, dengan dilakukannya pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan baik swasta maupun pemerintah dalam hal ini, akan dapat meningkatkan kualitas daripada bahan kakao organik itu sendiri. Yang keempat, strategi di sini adalah meminimalkan kelemahan untuk dimanfaatkan suatu ancaman, di mana peningkatan kualitas daripada biji kakao itu harapan kami ke depannya tidak berpengaruh terhadap keadaan cuaca. Baik yang kita ketahui bersama bahwa cuaca yang ada di Kabupaten Sigi khususnya Palor itu sangat lebat dengan hujannya. Harapan kami dengan penelitian ini, dengan inovasi yang ada, dengan kemampuan profesional yang dilakukan petani, pengaruh cuaca tidak berpengaruh terhadap kualitas daripada kakao organik. Mungkin demikian yang dapat sampaikan. Terima kasih. Mungkin selanjutnya saya tanya tadi ada melihat kebaharuan daripada disertasi Anda mengenai sertifikat ya tadi ada sertifikat. Ini kan sertifikat ini kan untuk pengakuan bahwa itu tadi itu kakao organik ini diakui dunia seperti begitu tadi pesan salah dengan apakah dalam disertasi Anda dengan Partai di Pangan tidak bertentangan dengan SOP yang ada di situ, di dalam itu? Apakah tidak menyusahkan petani dengan standar yang sudah ada untuk meraih sertifikat itu? Mohon dijelaskan Pak Bapak Profesor. Saya dapat jelaskan bahwa dari Kementerian Pertanian dalam hal ini telah meluncing namanya
desa organik yang berbasis pada perkebunan kakao organik yang ada di Kecamatan Palolo. Dapat saya sampaikan di sini bahwa terkait dengan SOP standar operasional pelaksanaan kegiatan untuk kakao organik ini sendiri adalah prosesnya agak panjang, karena mulai dari pengeraman, pemetikan buah dulu, baru dilakukan pengeraman, kurang lebih 2-3 hari dilakukan pengeraman. Setelah dilakukan pengeraman, dicuci dan dibersihkan untuk menghindari adanya hama atau penyakit atau busuk buah. Setelah dilakukan pembersihan tersebut, maka langsung buah tersebut dibelah untuk dipisahkan dari buah maupun biji. Setelah dipisahkan, maka dilakukan fermentasi. Faktor fermentasi ini yang paling penting, karena fermentasi ini harapannya bahwa dengan adanya fermentasi, biji kakao organik itu sudah terbebas dari hama dan penyakit, maupun nilai daripada konsentrasi kakao organik tersebut sangat-sangat tinggi, karena proses fermentasi ini kurang lebih hampir seminggu untuk dilakukan fermentasi. Ternyata hasil dengan adanya fermentasi dengan persentase 45% sampai 5% di dalam kotak fermentasi, biji kakao itu lebih bertahan dibandingkan kakao non organik. Dia bisa bertahan sampai 3 bulan. Kalau non organik itu seminggu langsung habis, langsung busuk. Tapi kalau organik sampai 3 bulan itu kondisinya masih bagus karena dilakukan fermentasi. Mungkin itu yang dapat sampaikan. Terima kasih. Dan yang ketiga, kalau bisa ada 5 lagi. Yang ketiga, saya tadi mendengar pendapatan petani itu kan tadi 1 kali 25 juta sekian ya. Itu kan biasanya orang biasa salah hitung itu, Pak. Artinya hanya biaya-biaya tertentu dihitung, tapi kalau dalam hitungan sebenarnya itu harus dihitung dari mulai awal. Tapi mudah-mudahan dihitung semua dari awal memulai itu sehingga dia dapat itu 25, itu kan cukup tinggi itu saya lihat pendapatannya itu. Tapi mudah-mudahan kecurigaan saya tidak seperti begitu. Pertanyaan saya, apakah dengan pendapatan petani dengan menggunakan organik ini bisa merubah perilaku masyarakat untuk menggunakan kakao organik ini? Ya, karena itu kan masyarakat kalau sudah fanatik dengan lainnya kan tidak mau berubah. Tapi mungkin dengan pendapatan yang begitu besar, apakah bisa mampu merubah perilaku masyarakat petani kakao itu dengan adanya program yang dilakukan ini sesuai dengan hasil penelitian saudara Prof. Silakan. Saya dapat sampaikan di sini bahwa dengan pendapatan kurang lebih 25 juta sekian itu per musim, dengan perlakuan kakao organik itu sendiri, masyarakat sangat bisa mendukung dan harapan saya lebih sejahtera. Karena apa? Kakao organik itu permintaan sampai internasional sekarang. Kemarin saya dapat informasi dari rumah coklat yang menerima daripada biji kakao organik itu sendiri, itu permintaan dari berbagai macam negara. Contoh, sekarang ada dari negara Jepang dan negara Eropa untuk meminta atau bekerja sama pengembangan daripada tanaman kakao organik. Ini juga merupakan bukti bahwa keberadaan kakao organik dapat diterima dan bermanfaat nantinya apabila menjadi suatu makanan atau obat untuk lebih dikembangkan.
Oleh karena itu, saya sampaikan di sini bahwa petani kakao organik khususnya di Kecamatan Palolo mengharapkan kepada baik swasta maupun pemerintah untuk membantu dalam proses usaha tani pengembangan kakao organik itu sendiri. Terima kasih, Bro. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Armin Muiz, SEMP. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Ketua. Saya sebutkan namanya Bapak Dr. Insinyur Adam Malik, MSc I4 Asian Engineering. Saudara Promogenus. Tadi penguji eksternal bertanya 3 pertanyaan. Kalau penguji internal kan tidak bagus kalau lebih banyak. Jadi saya lebih sedikit dari beliau. Ada 2 pertanyaan saya. Pak Bambang, di sini dikatakan kalau mau mengembangkan ini tanaman kakao, ada 2 hal yang dilakukan, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi. Saya mau sorot ke ekstensifikasi. Di dalam usaha tani ada 4 faktor produksi. Yang pertama, lahan. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, modal. Dan yang keempat, skill. Kalau kita mau mengembangkan ekstensifikasi, itu mutlak lahan harus ada. Pertanyaan saya, di dalam IPAS yang saudara buat, atau strategi kekuatan dan kelemahan di sini, kekuatan terutama, itu tidak ada lahan masuk. Di sini ketersediaan bahan baku, sarana produksi. Bagaimana kita mau melakukan pengembangan, ya, strategi pengembangan secara ekstensifikasi jika tidak tersedia lahan? Di sini saya lihat tidak ada lahan. Mungkin ada alasannya Pak Bambang, kenapa lahan tidak dimasukkan? Silakan Pak. Pak Armin, bahwa mengapa saya tidak masukkan lahan dalam hal ini, karena terkait dengan pengembangan kakao organik yang selama ini dilakukan di Kecamatan Palolo, khususnya Desa Petimbe dan seterusnya itu tadi, di sana bahwa kegiatan pertanian yang dilakukan itu sebelumnya adalah lokasi kakao non organik, bukan kakao organik, lokasi pengembangan kakao non organik. Setelah datang atau kegiatan gernas kakao yang diberikan oleh Kementerian Pertanian dengan desa organik, dengan komoditi kakao organik tersebut, maka masyarakat di sana mengembangkan dengan melakukan teknik sambung samping. Dengan teknik sambung samping artinya bahwa tanaman tersebut sudah tidak produktif. Tanaman tersebut tidak produktif karena sudah kurang lebih umur mencapai 30 tahun, kurang produktif tanam di sana. Dengan adanya kegiatan gernas kakao, dengan adanya program gernas kakao organik tadi, maka kakao yang tidak organik, kakao atau tanaman kakao tersebut yang tidak produktif sekarang menjadi produktif kembali. Dan masa daripada tanaman tersebut bisa mencapai 40-50 tahun. Nah itu. Nah ini menjadi memang pengetahuan baru buat saya juga, buat informasi kepada para hadirin sekalian, bahwa dengan adanya pelaksanaan kegiatan kakao organik tersebut, tanaman akan lebih panjang masa umurnya sampai 40
5 tahun sampai 50 tahun. Sekarang dengan adanya kakao non organik itu tanaman hanya kurang lebih 20-30 tahun sudah tidak produktif. Tapi dengan sambung samping bisa lebih produktif. Mungkin itu, mohon maaf, terima kasih. Ini tidak ada ekstensifikasi Pak ya? Yang ada intensifikasi. Ya, nanti Bapak perbaiki ya. Siap. Oke. Pertanyaan kedua Bapak. Ini ada di halaman 144 dan 146. Hasil perhitungan Bapak, di situ diketahui bahwa strategi pengembangan yang harus dilakukan yaitu strategi yang berada pada kuadran 2. Kuadran 2 di sini artinya strategi yang dilaksanakan adalah strategi agresif. Apa artinya itu Pak? Kita ketahui bersama adalah bagaimana untuk mempercepat daripada perkembangan kakao organik. Dapat saya informasikan di sini bahwa penelitian sebelumnya terkait dengan pengembangan kakao organik itu belum ada. Saya buka beberapa literatur, disertasi, bahwa sampai disertasi penelitian itu tidak ada terkait dengan pengembangan kakao organik. Jadi apa yang Pak Dokter sampaikan, apa itu agresif, dari literatur yang ada dan informasi yang saya peroleh bahwa agresif itu adalah strategi yang mendukung dalam suatu usaha tani yang terus menerus untuk dapat mengoptimalkan kekuatan serta peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Mungkin itu Pak Dokter, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Dr. Edi Takwa, SE, MSc. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Ketua Sidang atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bambang ya, sudah sampai di tahapan ini. Tidak lama lagi insya Allah sudah akan menjadi alumni dari program Doktor Ilmu Ekonomi, mudah-mudahan ya. Begini Pak Bambang, dari hasil disertasi Bapak ini ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan di sini, poin-poinnya. Ada beberapa hal kalau saya bandingkan antara kakao organik dengan kakao non organik. Pertama adalah dari aspek produktivitasnya ya. Bapak nyatakan kalau kita bandingkan data-data di halaman 6 dengan data-data di halaman 10 dan 11 itu menunjukkan bahwa produktivitas kakao organik itu lebih tinggi dari anorganik. Saya pikir seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dari aspek harganya. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa kakao organik itu memiliki harga yang lebih tinggi daripada kakao anorganik. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pendapatan yang Bapak hitung tentang besarnya RC ratio tadi. Ini juga sudah disinggung oleh penguji tamu tadi ya, cukup besar ya. Terkait dengan beberapa itu tadi, kalau saya lihat dengan produktivitas yang tinggi, harga yang cukup menjanjikan dan juga RC ratio yang tinggi, itu biasanya kalau kondisinya seperti itu biasanya pengembangan atau penyebaran daripada komoditas atau tanaman kakao organik itu tentu biasanya sangat cepat atau sangat diminati oleh masyarakat. Saya berpendapat seperti itu. Tapi saya baca-baca di disertasinya Bapak, saya belum memiliki gambaran yang agak luas. Kira-kira atensi atau katakanlah minat atau misalkan penyebaran komoditas kakao organik khususnya di Sulawesi Tengah itu kira-kira seperti apa? Ataukah baru berpusat di Sigi, di Palolo sana, atau memang di daerah-daerah lain juga banyak yang meminati katakanlah komoditas ini, mengingat kondisinya yang sangat menjanjikan dibandingkan dengan komoditas kakao anorganik. Itu satu. Mungkin Bapak bisa uraikan kira-kira penyebarannya seperti apa.
untuk di Sulawesi Tengah itu untuk komoditas kakao organik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua atau yang terakhir, dengan RC ratio yang sangat besar menurut saya, ya, itu tadi sekitar 4, kalau nggak salah ya hasilnya itu. Saya berpikir bahwa tadi sudah disampaikan oleh penguji tamu juga, Prof. Rajindra, jangan-jangan ada sesuatu yang perhitungannya itu tidak tepat. Apakah dari aspek revenue-nya, apa dari aspek cost-nya? Dari aspek revenue-nya mungkin apakah produktivitasnya terlalu ditinggi-tinggikan atau harganya terlalu besar-besarkan sehingga revenue-nya akan besar, atau cost-nya ada beberapa bagian-bagian yang tidak dihitung sehingga memunculkan cost yang kecil sehingga perbandingannya antara R dengan ratio-nya jadi besar. Saya teliti di sini itu dari komponen food cost-nya itu sewa lahan itu tidak ada. Ya, kalau biasanya kalau kita menghitung suatu unit usaha begitu, itu misalkan gedung atau itu misalkan usaha tininya itu misalkan dia menyewa itu tidak ada. Mungkin saya minta tanggapan Bapak tentang kedua hal ini tadi. Makasih Pak Bambang. Terkait dengan penyebaran daripada tanaman kakao organik ini sendiri, bahwa sepengetahuan kami dapat sampaikan di sini terkait hal tersebut, untuk Kabupaten Sigi sebagai percontohannya adalah di Kecamatan Palolo. Untuk keinginan, saya sampaikan lagi, untuk keinginan daripada usaha tani ini, khususnya di Kabupaten Sigi, telah dilakukan pencanangan petani kakao organik atau desa organik yang ada di Kabupaten Sigi. Jadi sebagai contoh, percontohannya adalah yang saya lakukan penelitian, tapi telah ada pencanangan oleh Bapak Bupati untuk pengembangan daripada kakao organik. Kedepannya dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah maupun Dinas Pertanian Kabupaten Sigi memprogramkan untuk pengembangan usaha tani kakao organik di beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dapat sampaikan bahwa pendapatan dengan nilai 25 juta tadi itu adalah pendapatan per musim per kelompok tani, bukan per orang. Artinya apa? Bahwa pendapatan itu pendapatan rata-rata yang diperoleh dari ketiga kelompok tani tanaman kakao organik yang ada di wilayah Kabupaten Sigi, khususnya di Kecamatan Palolo, yang menjadi dasar saya untuk melakukan penelitian maupun riset yang ada. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Rodiatul Huda Mangun, SE, MSc, silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua, Bapak tim penguji yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa bersama di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Pak Bambang yang kami hormati, kami turut senang Pak Bambang sudah sampai di sini melalui perjuangan yang tidak mudah. Kami katakan jatuh bangun ini Pak Bambang ini jatuh bangun untuk menuntaskan tugas ini. Tetapi kami yakin bahwa kesuksesan itu akan sangat berkesan kalau memang melalui sebuah perjuangan. Nah, ini mungkin bisa dinikmati nantinya, meskipun yakin di sana sini pasti ada kekurangan. Kita manusia biasa, pasti ada hilang. Pak Bambang dalam tulisan ini, karena kita sudah lama berinteraksi sejak awal penulisan
beberapa penguji itu sudah banyak mengungkap atau bertanya tentang hal-hal terutama dari hasil yang ditulis ini. Saya yakin ada juga beberapa yang sudah ditanyakan itu ada juga dalam pertanyaan atau dialog-dialog kita kemarin. Nah, saya dalam hal ini ingin bertanya saja, kan saya berpikir dari awal karena kami ekonomi tidak terlalu tahu dengan masalah pertanian kalau ini ya, budidaya kakao ini. Tadi ada disebutkan sambung samping dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat bahwa tadinya saya berpikir tanaman non-organik ini, kakao non-organik ini berarti yang umum dipahami masyarakat itu kalau non-organik ini sudah tidak ada di mata pupuk, gitu, kan gitu. Ternyata dalam komponen biaya variabel yang ada itu ternyata banyak sekali jenisnya pupuk-pupuk itu yang ada di sini. Mungkin ada 4-5 ya pupuk apa semua itu, pestisida apa namanya dan lain sebagainya. Ini ada di sini. Nah, apakah apa perbedaan mungkin ya antara yang organik, pupuk yang digunakan di budidaya kakao organik dan non organik itu? Apakah besar mana ya pupuk, biaya untuk pengeluaran pupuk yang organik dan non organik? Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, supaya satu kali saja mungkin bisa dirangkum, apakah ya dalam hal budidaya kakao ini, apakah ada pembukaan lahan baru? Karena ada beberapa literatur yang saya baca untuk penanaman kakao organik itu yang berhasil di Aceh, saya lihat ada artikelnya itu 1 hektar itu bisa menanam 930 pohon ya kakao yang diperlakukan untuk organik ini dengan jarak tanam itu 3 kali 4 meter, jadi 930 hektar. Nah, ini apakah di Palolo itu dengan adanya regulasi untuk dan bantuan untuk kakao non organik ini, apakah sudah ada juga dilakukan? Ya, saya pikir itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Yati Huda. Yang pertanyaan pertama dapat sampaikan bahwa terkait dengan pupuk itu sendiri, kalau terkait pupuk dan pestisida non organik itu dia masih menggunakan pupuk-pupuk yang dijual di tingkat pasar, artinya nilai jualnya lebih tinggi dibandingkan pupuk organik. Di mana saya sampaikan di sini terkait dengan pupuk organik maupun pestisida organik. Kalau pupuk organik ada namanya pupuk POC, pupuk organik cair, di mana pupuk tersebut bisa dilakukan di tingkat kelompok, dibuat oleh kelompok, misalnya dengan keberadaan berbagai macam kotoran hewan yang ada di kelompok tersebut. Itu mengurangi, pertama, bermanfaat untuk mengurangi daripada kotoran tersebut di kandang, sekaligus bisa menjadi pupuk, dan nilai daripada kualitas pupuk tersebut sangat tinggi dibandingkan kualitas pupuk yang dijual di tingkat pasar seperti pupuk urea dan seterusnya. Jadi saya sampaikan di sini, dengan besarnya pendapatan yang diperoleh penggunaan pupuk maupun penggunaan kakao organik tersebut, dengan adanya kakao organik tersebut, harga pupuk menjadi rendah karena mereka memanfaatkan daripada tanaman maupun kotoran hewan yang ada di kampung atau di desa tersebut. Jadi terkait dengan pestisida, pengendalian hama dan penyakit,
maupun pupuk. Kalau organik tanpa menggunakan pupuk anorganik, artinya semuanya bisa diperoleh di desa atau di lokasi di mana dia mengembangkan daripada tanaman kakao organik itu sendiri. Dan itu merupakan standar operasional daripada yang diinginkan oleh Kementerian Pertanian, yaitu tidak menggunakan pupuk-pupuk yang sifatnya non-organik. Yang kedua terkait dengan pendapatan, bahwa memang saya dapat informasikan pendapatan masyarakat dalam hal ini usaha tani kakao khusus untuk di wilayah Kecamatan Kalolo pendapatannya sangat tinggi tanpa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstensifikasi atau perluasan areal. Karena penelitian kami, penelitian yang telah terkait dengan pengembangan daripada usaha tani kakao organik yang didukung oleh Kementerian Pertanian dengan Gerakan Nasional Pengembangan Kakao Organik. Mungkin itu dapat disampaikan. Terima kasih. Di Kabupaten Sigi, apakah ada pembukaan lahan yang khusus untuk kakao organik itu? Saya sampaikan bahwa sampai sekarang informasi yang saya peroleh untuk membuka lahan pengembangan kakao organik untuk ekstensifikasi atau perluasan area belum ada. Jadi mereka masih menggunakan tanaman kakao non organik dengan proses yang namanya sambung samping yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian melalui kegiatan Gernas Kakao tahun 2019. Mungkin itu Ibu. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP, silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamatnya kepada Pak Kambang sudah sampai saat ini. Baik, saya ingin menyebut tentang produktivitas. Jadi apa sebenarnya pemahaman saudara tentang pertanian organik atau Anda mendapatkan hasil kakao organik? Karena hasil kakao yang saudara peroleh ini berasal dari sambung samping. Artinya awal penanaman itu masih non organik, ya, seperti itu. Padahal kita susah untuk mencapai untuk mengubah mindset petani itu sangat susah beralih ke pertanian organik. Itu satu. Terus kemudian di sisi lain, saudara mengatakan bahwa terjadi justru peningkatan produktivitas untuk kakao. Mungkin bisa diberi penjelasan karena setahu saya petani itu kenapa susah untuk beralih, karena dengan menggunakan pupuk yang instan yaitu pupuk anorganik itu mereka akan cepat mendapatkan hasil walaupun efek sampingnya adalah kerusakan tanah. Nah ini sehingga mereka sampai sekarang program pemerintah untuk pertanian organik itu masih gagal, artinya tidak belum penuh 100% karena para petani yang ingin beralih ke pertanian organik itu masih menggunakan sistem LESA, yaitu Low External Input Sustainable Agriculture. Jadi tetap menggunakan dalam jumlah yang sedikit. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Ibu Profesor, terkait dengan pengembangan tanaman kakao organik ini, saya sampaikan bahwa sebelum dilakukan pelaksanaan kegiatan sambung samping, itu ada tim yang turun untuk mengidentifikasi kelompok. Jadi sebelum mendapatkan suatu sertifikasi dari ACT tadi, itu 3 tahun sampai 5 tahun petani dalam hal ini usaha tani itu belum tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya non organik. Nah, tadi sudah saya sampaikan sejak awal bahwa petani organik itu memiliki sertifikat yang diakui oleh Kementerian Pertanian
dalam hal ini Dirjen Perkebunan terkait dengan standar nasional Indonesia. Jadi nilai jualnya itu tidak seperti kakao biasa langsung kita jual, tetapi dia melalui proses untuk mendapatkan kakao organik. Mulai dari pengeraman sampai proses fermentasi itu kurang lebih 12 sampai 13 hari untuk menghasilkan kakao yang sebenarnya organik, yang bebas daripada hama dan penyakit, yang bebas daripada kerusakan daripada tanaman kakao itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Dr. Eko Joko Lelono, MSI. Silakan Pak Eko. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Promo Vendus, kami selama ini sudah bertemu berulang kali, dan saya percaya bahwa saudara Bambang ini memiliki kemampuan di bidang kakao organik. Ada pertanyaan saya satu saja, jangan banyak-banyak. Waktu menghitung pendapatan itu, Mas Bambang ini menghitung dari hasil saja, dari proses awal sampai panen. Itu yang digunakan menjadi satuan pendapatan 25 juta itu ya. Tolong diceritakan kembali kepada kami, terutama saya yang bertanya ini, mekanisme hitungan Anda itu sampai mendapatkan 25 juta itu. Silakan. Saya sampaikan di sini bahwa saya menggunakan dua analisis, yaitu analisis uji kuantitatif dan analisis SWOT yang terkait dengan hitungan berapa pendapatan yang diperoleh tadi terkait 25 juta rupiah. Saya menggunakan analisis uji kuantitatif, di mana uji kuantitatif ini menguji yang berbentuk bilangan-bilangan atau angka dengan menggunakan analisis pendapatan, yaitu income sama dengan total revenue dikurang total cost, atau pendapatan diperoleh dari penerimaan dikurangi dengan biaya. Untuk angka-angkanya ada di dalam disertasi kami, tapi prosesnya seperti itu, mulai mendapatkan suatu produksi sampai dengan nilai total untuk mendapatkan hasil pendapatannya. Mungkin itu Pak Dokter, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Madiantara FP. Silakan Prof. Pak Ketua Sidang. Jadi saya berinteraksi dengan Pak Bambang ini sudah lama, S1, S2 sampai S3. Sudah, rasanya aku tidak perlu bertanya lagi. Tapi begini, kebetulan saya punya lahan kakao di Parigi Mutong, tepatnya Tolai. Apakah hasil penelitian Bapak yang bagus ini, saya katakan yang bagus, karena pendapatan ini dari strateginya luar biasa, apakah bisa diterapkan di kampung saya? Makasih. Prof, terkait dengan penerapannya, kalau kami pribadi Prof, sebaiknya seperti itu, supaya hasil yang diperoleh juga lebih maksimal, mulai pendapatan yang diperoleh sekaligus peningkatan daripada kualitas dan kuantitas daripada biji kakao. Jadi kedepannya juga dari Kementerian Pertanian, saya dapat info terbaru, mereka akan melakukan pengembangan kakao non-organik yang ada di Indonesia. Kalau untuk Kecamatan Palolo mungkin sudah, harapannya ke depan mungkin ada kabupaten di 13 kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah ini mendapatkan
kegiatan yang sama, karena kakao organik adalah kakao yang sangat dibutuhkan atau hasilnya sangat bermanfaat untuk masyarakat maupun masyarakat usaha tani maupun masyarakat yang ada di secara nasional. Mungkin itu yang dapat sampaikan Profesor. Terima kasih Prof. Saya lihat tadi apa maksudnya untuk promotor dengan promotor ini lama berinteraksi dengan promoventus. Saya lihat tahunnya 2016 ya mulai. Oh, itu maksudnya lama, saya kira intensif tadi promotor. Saya kira apa? Pak Eko bilang lama. Pertanyaannya sebentar tapi ya itu saya kira. Baiklah saudara promoventus. Kalau kita melihat bahwa proyek ini kan dulu di sini juga ada ya, Gernas ini ada ya. Tapi saya tak dapat beritanya dari sana, dari sini. Nah, bagaimana biasanya kan begini juga, masyarakat tani ini atau kelompok tani ini ya kalau ada proyek dia ikutlah menguntungkan kan. Apakah Anda yakin bahwa petani yang dibina ini akan terus melaksanakan pertanian atau produksi kakaonya secara organik? Kira-kira apa jaminan sehingga dia tidak kembali ke ke zaman jahiliyah katakanlah kalau itu? Ya, bagaimana kira-kira saudara Profesor? Terkait dengan penyampaian Bapak tadi, saya berpikir dan saya melakukan penelitiannya kurang lebih sudah 3 bulan terkait pengembangan kakao organik. Mereka sudah sampaikan bahwa kakao organik ini sangat menghasilkan dan sangat bermanfaat dari segi nilai pendapatan mereka. Jadi mungkin, bukan lagi mungkin, tapi dari harapan yang ada bahwa petani kakao organik tidak akan kembali kepada non-organik. Ada juga kerjasama dalam hal ini dari perusahaan penerima kakao organik untuk bekerja sama dalam pengambilan hasil produksi kakao organik itu sendiri, yaitu rumah coklat. Jadi mereka sudah bikin kontrak antara rumah coklat dengan kelompok tani yang ada di Kecamatan Palolo. Mungkin itu Profesor, terima kasih. Jago juga ini Bapak supaya cepat saya tutup ini. Tapi begini yang saya dengar, ini kan cash flow-nya lama ini kalau petani ini. Apakah juga terkedengaran di Palolo sana? Karena biasanya kan kalau yang non-organik begitu dipanen, keringkan langsung bisa dijual. Kalau ini kan ritualnya panjang ini, Pak. Mungkin bisa 1 minggu ke 10 hari baru bisa menghasilkan uang. Nah makanya saya tanya tadi, apa jaminan yang petani dibina tidak kembali lagi? Apakah bisa dikasih karena ada kontrak dikasih DP atau panjar atau apa kayak dari pembeli maksud saya, sehingga dia bisa menghasilkan uang, tidak menunggu sampai proses yang lama itu kan. Kalau teman-temannya yang lain kan 2-3 hari tergantung matahari sudah banyak motor yang datang jemput kan, sehingga mereka mudah dapat cash. Kira-kira bagaimana kasusnya di sana? Pak, Pak Dokter, bahwa memang sudah ada pola kemitraan yang mereka lakukan dengan rumah coklat. Perlu saya sampaikan di sini bahwa dari segi pendapatan memang lebih tinggi. Yang kedua juga masyarakat dengan keadaan yang sekarang ini mereka sebagian sudah terjadi kontak fisik, artinya mereka sudah mengambil DP ke rumah coklat tersebut sehingga terjadi kemitraan. Itu yang saya ketahui di sana. Mungkin seperti itu, Prof. Semua tim penguji sudah mengajukan tanggahan ataupun
setelah sesi ini sidang kita skors, tapi saya melihat di samping kiri saya tim atau panitia telah mengumpulkan nilai-nilai dari masing-masing penguji, sehingga saya kira sidang ini kita tidak usah skor, tapi kita lanjutkan saja. Baiklah Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, setelah tim penguji memasukkan nilai dan kami telah mengkompilasi, saya akan membacakan mengenai prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,75. Disertasi sebagai hasil karya tulis dalam penampilan dan penampilan dalam redaksi ilmiah diberi nilai A. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Bambang Agus Setiawan, dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Ya, setelah saya bacakan, saya ingin tanyakan kepada Pak Bambang, apakah Anda setuju dengan hasil yang saya bacakan? Oh, setuju. Oh ya, kalau setuju silakan maju sini. Tanda tangan berita acara. Ujian doktoral melantik Saudara Bambang Agus Setiawan menjadi doktor dalam bidang ilmu ekonomi, konsentrasi ilmu ekonomi pembangunan. Moga-moga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara berikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Ya, terima kasih. Silakan kita bisa duduk. Baiklah, sebelum kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini, saya persilakan kepada Bapak Dr. Bambang Agus Setiawan untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada kita yang hadir semua. Silakan Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita sekalian. Saya banyak mengucapkan terima kasih pertama kepada Bapak Rektor Universitas Tadulako, Dekan di Fakultas Ekonomi, seluruh akademisi yang hadir maupun yang tidak hadir, yang dalam hal ini yang telah membantu proses penyelesaian disertasi saya. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Dr. Insinyur Adam Malik, MSc Engineering, ASN Engineering, yang telah banyak membantu kami dalam proses penyelesaian disertasi kami. Yang saya banggakan dan saya banyak ucapkan terima kasih pula kepada Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini selaku Wakil Direktur Bidang Keuangan di Pascasarjana Universitas Tadulako. Beliau yang telah membimbing kami mulai kami dari S1 hingga sekarang, yang saya anggap juga beliau adalah orang tua kami.
Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Made Antara, beliau juga orang tua kami yang telah membimbing selama kurang lebih hampir 1 tahun ini terkait dengan disertasi kami. Kami ucapkan banyak terima kasih, siang maupun malam, libur atau tidak, beliau siap untuk dikonsultasikan. Saya banyak ucapkan terima kasih kepada beliau. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Eko, dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Ibu Nurdiatul Huda. Mohon maaf saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kali ini saya panggil Bapak Ibu adalah Mas dan Mbak, karena selama ini Bapak dan Ibu saya anggap kakak kami yang telah membantu proses penyelesaian disertasi kami. Pagi kami datang, malam kami datang, libur kami datang, beliau buka tangan. Alhamdulillah. Artinya kesemuanya ini untuk kebaikan kita bersama. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Dr. Edi Takwa. Beliau juga saya anggap sebagai kakak saya, mas saya. Saya mengingat kepada Mas Eko karena beliau juga yang telah membantu saya sampai sekarang. Saya tidak bisa berkata-kata buat beliau. Saya mengucapkan al-Fatihah buat beliau. Saya kalau ingat Pak Edi, ingat Pak Eko. Artinya apa? Saya sedih. Beliau setiap saya sampaikan lagi kepada Pak Eko, Pak Anu, Pak Eko juga, Pak Mulyono juga. Mereka sangat membantu saya. Pak Mulyono, kami punya penguyuban. Setiap ketemu beliau menyarankan untuk terus maju. Saya kondisinya kurang maksimal, dengan adanya gempa beliau tetap paksakan untuk maju. Alhamdulillah, saya bisa berdiri di depannya para yang terpelajar maupun teman-teman itu sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Redindra yang selama ini sudah membantu kami menyelesaikan disertasi kami sehingga proses disertasi kami bisa diterima oleh para yang terpelajar. Alhamdulillah, beliau juga memberikan motivasi saya. Pertama kali saya dengar Bapak Redindra ini, saya pikir dulu kayak Tuan Baron, berkumis dan tinggi besar. Ternyata beliau sangat baik, sangat ramah. Alhamdulillah saya bisa ketemu, dan itu sangat langka buat saya. Terima kasih Bapak Profesor. Yang berikutnya juga saya sampaikan banyak ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Armin. Juga saya memperkenalkan diri kemarin, beliau orangnya sangat tegas dan disiplin. Itu yang sangat saya banggakan dari beliau. Setiap saat bisa ketemu, beliau senyum, tapi tetap mempunyai seorang pegawai yang baik. Itu saya ucapkan terima kasih Pak Dokter. Saya ucapkan terima kasih kepada orang tua kami, Bapak Haji M. Tohar maupun Ibu Sitro Dia, serta adik-adik saya yang
yang telah membantu kami sampai detik ini, sampai bisa berdiri di sini di hadapan bapak-bapak sekalian. Siang maupun malam mereka memberikan motivasi kepada saya sehingga bisa terselesainya disertasi saya. Alhamdulillah orang tua kami ada, ibu, tapi bapak kondisinya kurang maksimal, dia ada di bawah. Saya ucapkan terima kasih kepada almarhum juga ibu mertua saya. Mungkin beliau akan hadir pada kali ini kalau mendengar bahwa saya bisa menyelesaikan studi ini, karena beliau telah dipanggil Yang Maha Kuasa. Saya banyak ucapan terima kasih sekaligus membaca Al-Fatihah buat beliau. Saya ucapkan terima kasih juga kepada istri anak saya yang juga hadir pada kali ini. Alhamdulillah dengan kesibukannya masing-masing kami, hari ini kami bisa hadir bersama untuk melihat langsung kami untuk menyelesaikan disertasi kami. Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya, om saya, Pak Agus Lanini, Dr. Agus Lanini, SHMHum, dekan, waktu dekan di Fakultas Hukum Universitas Tadulako yang sudah hadir pada siang hari ini, serta saya ucapkan terima kasih kepada beliau juga. Setiap kali beliau ketemu saya, beliau juga mengucapkan kapan kau selesainya. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan dan beliau lihat sendiri saya. Saya juga selalu ditanya Pak Agus. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dekan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Bapak Dr. Dolat yang sudah bersedia hadir, serta teman-teman dari Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako yang sudah menyempatkan kehadirannya juga di sini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada sahabat saya, saudara saya, Bapak Rusdin yang hadir juga di sini. Beliau adalah Ketua Pascasarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang telah banyak membantu kami, memberi kami bekerjasama dengan kami. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak orang tua kami juga, Bapak Larabeng. Dalam hal ini beliau bisa menyempatkan hadir di sini di akhir masa beliau sebagai aparatur sipil negara. Beliau bisa hadir, saya ucapkan terima kasih. Insya Allah beliau diberikan panjang umur, kita bisa bertemu kembali. Saya ucapkan terima kasih pula kepada teman-teman saya, staf-staf saya, adik-adik saya yang hadir di sini dari Universitas Tadulako maupun teman kami di kantor, hampir sebagian besar juga hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah ada sebagian yang ingin menyusul seperti saya membuka diri untuk membantu proses selanjutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, saya ucapkan sekali lagi selamat Pak Dr. Bapak Agus Setiawan. Ya, alhamdulillah pada hari ini kedua orang tua juga masih sempat hadir, istri dan anak hadir, dan juga saya lihat banyak kolega-kolega keluarga yang sempat hadir menyaksikan bagaimana Pak Bambang menyelesaikan studi ini. Mudah-mudahan adik-adik kita yang masih muda ini bisa menjadi
inspirasi atau penyemangat untuk melanjutkan kuliah. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian terbuka promosi doktor pada hari ini saya nyatakan